Kenapa sih cantik itu harus putih, terus yang hitam, yang gelap itu emang nggak cantik ya? Halo milenial, jumpa lagi dengan saya Ide Jalani, pendiri komunitas Rindu Diskusi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kang Ucok. Iya, ya Kang. Doi ini adalah salah satu pendiri dari dunia aksara dan Kang Ucok ini adalah expert yang khusus mengkaji budaya pop. Budaya keseharian kita dari unsur masyarakat dan diproduksi oleh teknologi digital sehingga menjadi sesuatu yang booming, menjadi sesuatu yang tren dan populer gitu. Budaya yang tidak populer itu mungkin budaya yang tidak yang tidak dibicarakan oleh masyarakat banyak. Odading mungkin Bukan populer awalnya. Iya, awalnya tidak populer, makanan biasa dimanapun mudah untuk kita temui. Tetapi kenapa odading menjadi sesuatu hal yang menarik. Menjadi sesuatu yang dicari-cari oleh banyak orang gitu. Odading mangoleh, lamun dahar dading mangoleh, ya, odading mangoleh. Deket barenang siang gigireunana belah kulon belah kaler saeutik. Odading mangoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading mangoleh di dieu karena lamun teu ngadahar dading mangoleh, maneh teu gaul jeung aing. Lain balad aing goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Odading mangoleh. Rasanya anjing banget. Artinya ada semacam pesan, ada semacam propaganda yang dilakukan oleh Mang Oleh. Dengan di sana ada pesan kalau makan odading Mang Oleh, maka kamu akan menjadi Iron Man. Padahal kan misalkan tetangga kita juga jualan odading, tetapi kita itu lebih tertarik dengan odadingnya Mang Oleh gitu. Budaya yang disukai oleh halayak. Budaya pop itu budaya yang disukai oleh halayak. Jadi budaya pop itu bukan budaya yang disukai banyak orang. Budaya populer ini sifatnya itu dinamis, tidak tahan lama gitu. Tidak tahan lama. Jadi sering berganti-ganti. Ya, jadi budaya pop itu yang melahirkan tren, misalkan apa yang kita tonton dalam film. Tetapi ya sifatnya yang namanya budaya populer itu biasanya tidak lama, karena ada sesuatu hal yang baru lagi, misalkan yang lebih tren dan budaya yang sebelumnya bisa jadi agar populer itu ya kita harus tahu, misalkan masyarakat itu senangnya apa masyarakat di Indonesia itu gitu. Hampir semua tontonan, hampir semua musik yang saya dengarkan itu semua cinta melulu di Indonesia. Dan kalau kita misalkan membuat musik di luar itu kayaknya nggak bisa masuk gitu. Dunia industri tidak menerima gitu. Itu bukan sesuatu yang kita banget gitu. Kita diberikan sesuatu yang dari luar dan kita mau tidak mau, sadar tidak sadar untuk ikut pada tren itu. Suka tidak suka. Ketika kita tidak ikut, misalnya kita seolah-olah menjadi orang yang paling dikucilkan atau terkucilkan atau kuno banget. Padahal biasa aja kan. Biasa aja. Artinya ini tidak di satu sisi ini bisa bikin tren baru, tapi di sisi lain juga ini memiliki dampak yang sebenarnya kita dipermainkan oleh tren itu sendiri. Oke, terkait ini ya, kan tadi budaya pop itu banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh media. Teknologinya
sangat canggih, Sangat gitu. canggih. Tetapi kemampuan kita sangat lambat gitu dalam memahami teknologi itu sendiri. Oh, iya, Memang iya. betul untuk mempermudah, tetapi ketika kita sendiri tidak mempunyai pemahaman akan hal itu, kita akan malah terjebak gitu, akan mengalami kesulitan. Jadi artinya kita harus bisa bersikap terbuka terhadap sesuatu yang baru, dan kita jangan pernah lelah untuk mempelajarinya gitu. Oke. Ya sebetulnya apa, dengan adanya teknologi itu sendiri sih sebetulnya kota kampung misalkan masyarakat itu sebetulnya jadi lenyap sebetulnya kan, jadi nggak ada batasan sebetulnya kalau yang saya lihat. Pertama, budaya literasi di kita itu masih sangat lemah kan, budaya membaca gitu. Artinya ya apa, pengetahuan kita terhadap teknologi itu sendiri ya harus ada gitu, harus punya kesiapan gitu. Jadi jangan teknologinya canggih tetapi kesiapan kita tidak punya pemahaman akan hal itu sendiri gitu. Dalam budaya-budaya pop itu yang ditawarkan itu ada budaya-budaya sifat kesenangan yang ringan-ringan, sehingga dengan terbiasanya dengan hal-hal semacam itu kita itu malas ketika diajak berpikir untuk lebih dalam. Nggak asik nih, ngapain sih baca diskusi misalkan, ngapain sih harus nonton kajian semacam ini gitu. Lebih baik misalkan TikTok kan asik, joget-joget. Karena kebiasaan kita apa dengan sesuatu hal yang ringan-ringan jadi malas. Iya, bisa berdampak negatif ketika kita tidak mempunyai ketika kita tidak mengetahui pengetahuan itu sendiri gitu. Sudah mempunyai pemahaman, setidaknya kita bisa menyaring lah. Ada tidak menelan begitu saja, tidak reaksioner, tidak responsif, tidak menjadi follower, ikut-ikutan. Ya, yang diuntungkan yang pertama ya mereka-mereka yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai produk misalkan, sehingga bagaimana nih orang itu bisa tertarik, maka membuatlah semacam propaganda media. Ya, dan propaganda bahkan itu yang sesuatu hal yang diulang-ulang. Ya, yang diulang-ulang, yang iya menjadi kayak rokok ya, orang mau pengen ngerokok itu sebenarnya bukan karena dia mau ya, awalnya karena dia lihat iklan. Iya. Orang ngerokok ini merasa menjadi orang yang sangat cowok banget. Orang ngerokok merek lain menjadi orang yang kere banget. Iya, itu iklan ya. Kayak pemutih misalkan. Pemutih. Kenapa sih cantik itu harus putih? Terus yang hitam, yang gelap gitu, itu emang nggak cantik ya? Kenapa kita melihat cantik itu hanya dari kebertubuhan, tidak melihat cantik itu dari cara mereka memandang sesuatu, cara mereka berpikir, cara prinsip hidupnya gitu. Itu kan artinya ada yang menciptakan gitu, ada yang mengkonstruk gitu kecantikan itu sendiri. Dengan adanya kajian budaya itu populer itu sendiri, sehingga kita akan tahu gitu kita akan lebih berhati-hati dalam melihat berbagai fenomena yang terjadi. Kita akan tidak responsif, tidak reaksioner, tetapi kalau makanan itu mungkin ditelan, dikunyah sampai lembut gitu, enggak langsung lep. Tidak menjadi pengikut, tidak menjadi follower, tidak mudah dikendalikan oleh berbagai perubahan yang terjadi, sehingga ya kita krisis identitas, tidak mempunyai karakter.
ini budaya latah berarti ya. Masih ada budaya Jadi, latah di kita. budaya latah gitu semacam. Kadang budaya baper juga kan? Iya, jadi ya budaya pop ini orang-orang terbiasa dengan hal remeh-temeh, orang yang terbiasa dengan sesuatu yang ringan. Ketika misalkan kita kritik, kamu itu nggak baik, ini itu, dia malah menjadi baper, tersinggung. Padahal kan jadi tidak terbiasa dengan berbagai kritikan. Ya karena gitu. kosong ya yang dia konsumsi ya kosong, kayak kita makan kerupuk kriuk ternyata nggak ada kan. Itulah budaya pop itu. Ya. Oke, terima kasih Kang Ucok. Kita sudah panjang lebar ngomong budaya pop dari hal yang remeh-temeh sampai hal yang sangat konseptual bersama Kang Ucok tadi, dunia aksara. Terima kasih Kang Ucok. Mohon maaf nih Kang. Siap. Kita akan bersambung di edisi berikutnya. Tonton terus channel Rindu Diskusi. Like, comment, dan subscribe.